Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sofwata Ihsan Triwijonarko dengan NIM akhir 136. Saya dari kelompok 19 pada praktikum penelitian operasional 2. Pada kesempatan kali ini, saya akan mencoba untuk mengerjakan tugas mingguan shift pertama pada modul ke-6, yaitu mengenai teori antrian. Di mana pada tugas mingguan ini terdapat dua persoalan yang harus diselesaikan, yaitu persoalan pertama, sebuah restoran cepat saji memiliki tiga kasir untuk melayani pelanggan. Rata-rata jumlah pelanggan yang datang adalah 90 pelanggan per jam, dan setiap kasir mampu melayani 35 pelanggan per jam. Berdasarkan informasi ini, tentukan yang pertama, tingkat intensitas penggunaan fasilitas pelayanan atau P, kemudian probabilitas tidak ada pelanggan dalam sistem atau P0. Selanjutnya, jumlah rata-rata pelanggan yang diharapkan berada dalam antrian atau LQ. Kemudian, jumlah rata-rata pelanggan yang diharapkan berada dalam sistem atau LS. Selanjutnya, waktu rata-rata yang diharapkan pelanggan menunggu dalam antrian atau WQ. Dan yang terakhir, waktu rata-rata pelanggan berada dalam sistem atau W. Nah, pada persoalan pertama ini, saya akan menggunakan software RStudio dan juga software pembanding yaitu software PomQM. Nah, di sini saya akan menyelesaikan menggunakan software RStudio terlebih dahulu. Nah, sebelum melakukan penyelesaian persoalan pertama ini, eh, langkah pertama yaitu menginstal package terlebih dahulu. Nah, package yang akan diinstal yaitu package queuing, di mana queuing ini adalah package yang digunakan untuk menyelesaikan teori antrian atau model antrian. Ini diinstal terlebih dahulu. Jika sudah selesai diinstal, langkah selanjutnya yaitu mengaktifkan package queuing-nya agar nantinya dapat menyelesaikan persoalan tugas mingguan ini. Nah, setelah diaktifkan package-nya, di sini langkah selanjutnya yaitu mendefinisikan untuk beberapa parameter. Yang pertama, pada persoalan pertama ini tadi diketahui bahwa restoran tersebut memiliki tiga kasir untuk melayani pelanggannya. Maka di sini servernya yaitu jumlahnya tiga. Nah, untuk lambda di sini definisi ini menunjukkan bahwa jumlah pelanggan yang akan datang yaitu terdapat 90 pelanggan. Dan mu di sini adalah jumlah kasir atau setiap kasir itu mampu melayani dengan total 35 pelanggan dalam satuan jam. Selanjutnya, di sini saya akan definisikan input MMC, di mana input MMC ini digunakan untuk melakukan penginputan parameter dalam model antrian ini. Di mana di sini queuing, kemudian new input, di sini MMC. Kenapa MMC? Karena pada persoalan pertama ini terdapat servernya itu jumlahnya tiga, maka di sini menggunakan pemodelan MMC. MMC ini yaitu ketika eh, terdapat banyak server, namun antriannya tidak terbatas karena pada persoalan ini tidak diketahui batas antriannya itu berapa. Nah, sebetulnya untuk pemodelan ini terdapat banyak macamnya eh, di sini. Nah, untuk salah satu contohnya yang akan saya jelaskan, di sini ada MM1. Nah, MM1 di sini itu ketika kasusnya terdapat satu server dan antriannya itu tidak terbatas. Nah, selanjutnya di sini untuk MM1K itu menandakan bahwa terdapat satu server, namun kapasitas sistemnya itu terbatas. Seperti contohnya eh, ketika dokter melayani 5 pasien. Nah, itu antriannya dapat 5 dan juga kapasitasnya itu kapasitas pasiennya 5. Maka ketika terdapat pasien lain itu maka pasien tersebut ditolak karena kapasitasnya diketahui seperti itu. Ada batasan kapasitasnya. Nah, sini langsung saja untuk lambda di sini adalah definisi dari eh, jumlah pelanggan yang datang. Kemudian untuk M di sini adalah kemampuan setiap kasir atau server melayani pelanggan dan di sini C adalah
servernya, yaitu 3. Ini langsung di running dulu. Kemudian selanjutnya adalah cek input. Cek input ini digunakan untuk memastikan bahwa input parameternya itu sudah valid atau belum. Dan ini juga di running saja. Nah, selanjutnya ketika sudah valid parameternya, di sini membuat model MMC-nya, di mana menggunakan queuing model MMC sesuai dengan persoalan ini karena servernya lebih dari satu. Itu. Kemudian ini adalah print modelnya untuk uh, melihat hasil dari perhitungan untuk model antrian tersebut. Nah, di sini sudah terlihat hasilnya, yaitu untuk lambda sebesar 90, kemudian mu 35, dan C atau servernya itu adalah 3. Nah, sebetulnya ini adalah definisi yang sebelumnya sudah dibuat. Nah, selanjutnya di sini untuk rho. Rho di sini atau P itu menunjukkan tingkat intensitas pengguna fasilitas pelayanannya. Nah, itu sebesar 0,8571429 atau sebesar 85,71%. Nah, untuk P0 di sini itu sebesar 0,037433316. Nah, itu untuk probabilitas tidak ada pelanggan dalam sistemnya itu sebesar 3,74%. Kemudian di sini untuk LQ-nya atau jumlah rata-rata pelanggan yang diharapkan berada dalam antrian itu sebesar 4 pelanggan. Ini dibulatkan ya nilainya. Kemudian untuk eh, ini WQ di sini adalah waktu rata-rata yang diharapkan pelanggan menunggu dalam antrian itu sebesar 0,04950334. Nah, ini masih dalam satuan jam. Ketika dikonversi dalam bentuk menit itu sebesar 2,97 menit. Nah, selanjutnya untuk X ini adalah nilainya sama seperti lambda, yaitu 90. Nah, untuk L di sini yaitu menunjukkan jumlah rata-rata pelanggan yang diharapkan berada dalam sistem, yaitu nilainya adalah 7 atau 7 pelanggan. Dan yang terakhir, di sini waktu rata-rata pelanggan berada dalam sistem itu sebesar 0,078074487. Nah, ini eh, dalam satuan jam ketika dikonversi dalam waktu satuan menit itu sebesar 4,69. Nah, ini terdapat waktu W Kiki. Nah, bedanya W Kiki, W dan W Kiki itu apa sih? Nah, untuk W itu eh, fokus situasinya yaitu semua pelanggan dan kapanpun datangnya untuk W Key. Nah, untuk maaf untuk W. Untuk Weki di sini adalah dihitung dari semua pelanggan, termasuk yang tidak antri juga. Nah, kalau Wekiki di sini adalah fokusnya ketika menghitung hanya dari pelanggan yang melakukan antrian saja. Seperti itu. Nah, untuk Wekiki ini sebesar 0,0666667 ini dalam satuan jam. Apabila dikonversi ke dalam satuan menit itu sebesar 4 menit. Nah, selanjutnya saya akan menyelesaikan persoalan pertama ini menggunakan software POM. Nah, pertama di sini klik dulu new modul di sini, kemudian sini waiting lines, selanjutnya di sini klik new, dan di sini karena tadi eh, persoalan pertama ini servernya ada 3, maka di sini menggunakan model MMS atau MMC sama saja. Selanjutnya di sini cost analisisnya no cost karena tidak diketahui biayanya. Dan selanjutnya untuk value sini seperti pada RStudio tadi, masukkan saja untuk lambdanya itu sebesar 90 untuk servisnya.
atau mu-nya sebesar 35 dan untuk servernya ada tiga karena kasirnya terdapat tiga orang. Nah, selanjutnya di sini sudah terlihat hasilnya untuk persoalan pertama ini, yaitu average server utilization itu sebesar 0,86 atau sama seperti eh, persoalan di RStudio tadi itu sebesar 86% untuk eh, average server utilization atau P-nya. Lanjutnya di sini untuk average number in the queue itu sebesar 4,46. Nah, di sini juga sama seperti penyelesaian RStudio, yaitu jika dibulatkan menjadi 4 pelanggan. Kemudian untuk average number in the system atau LS-nya itu sebesar 7,03 atau 7 pelanggan. Selanjutnya untuk average time in the queue atau WQ-nya atau WQ-nya itu sebesar 0,5 jam ketika dikonversi ke menit itu sebesar 2,97 menit. Nah, selanjutnya untuk average time in the system atau W-nya itu sebesar 0,08. Ini masih dalam satuan jam. Ketika dikonversi ke dalam satuan menit itu sebesar 4,68 menit. Nah, selanjutnya saya akan menyelesaikan persoalan kedua, di mana persoalannya yaitu sebuah gerbang tol otomatis hanya memiliki satu jalur dengan seorang petugas yang mengawasi kendaraan yang mengalami kendala. Kendaraan tiba dengan rata-rata 50 kendaraan per jam, sedangkan petugas mampu menyelesaikan masalah rata-rata 55 kendaraan per jam. Jika waktu pelayanan dan kedatangan mengikuti distribusi eksponensial, tentukan yang pertama tingkat intensitas penggunaan fasilitas pelayanan atau P-nya. Kemudian jumlah rata-rata kendaraan yang diharapkan berada di dalam antrian atau LQ-nya. Selanjutnya, jumlah rata-rata kendaraan yang diharapkan berada dalam sistem atau LS. Selanjutnya, waktu rata-rata yang diharapkan kendaraan menunggu dalam antrian atau WQ. Dan yang terakhir, waktu rata-rata kendaraan berada dalam sistem atau W. Nah, untuk persoalan kedua ini, sini saya sudah membuatkan sintaksnya juga, di mana yang pertama, sini definisikan dulu untuk persoalan kedua ini, di mana tadi diketahui bahwa jumlah servernya satu karena tol otomatis itu hanya memiliki satu jalur dengan seorang petugas. Nah, itu sebagai tanda bahwa servernya hanya satu. Selanjutnya untuk lambda di sini itu nilainya 50. Nah, 50 itu diambil dari rata-rata eh, kendaraan yang tiba dalam per jam. Selanjutnya untuk MU di sini atau mu di sini adalah 55. Nah, 55 ini diambil dari kemampuan petugas untuk menangani rata-rata 55 kendaraan per jamnya. Selanjutnya ini input MM1 ini untuk uh, menginput parameter dari model antriannya. Di sini menggunakan MM1 karena uh, servernya di sini adalah satu. Maka di sini menggunakan model MM1. Nah, di sini lambdanya juga seperti yang sudah didefinisikan. Kemudian mu-nya juga sama di sini yaitu 55. Ya, langsung di running saja. Selanjutnya di sini cek input. Nah, ini juga sama seperti persoalan pertama tadi. Ini digunakan untuk mengecek validasi dari modelnya apakah sudah benar atau belum. Selanjutnya di sini untuk create model, di sini menggunakan model MM1 karena servernya hanya satu. Nah, untuk print model di sini uh, untuk melihat hasil dari penyelesaian model antriannya. Dan di sini sudah terlihat untuk eh, hasil dari model antriannya, di mana di sini lambdanya 50, mu-nya 55, dan jumlah servernya satu. Kemudian untuk tingkat intensitas penggunaan fasilitas pelayanan atau RO-nya di sini
atau P itu sebesar 0,9090909 atau sebesar 90,91%. Selanjutnya di sini untuk P0-nya itu sebesar 0,0909099. Ini nilainya identik dengan nilai P-nya, yaitu 90,91%. Kemudian di sini LQ atau jumlah rata-rata kendaraan yang diharapkan berada dalam antrian itu sebesar 9, ini dibulatkan. Kemudian di sini untuk OWQ-nya atau waktu rata-rata yang diharapkan kendaraan menunggu dalam antrian itu sebesar 0,181818 atau ini dalam bentuk satuan jam ketika dikonversi dalam satuan menit itu sebesar 10,91 menit. Nah, untuk X di sini sama seperti persoalan pertama, ini diambil dari nilai lambdanya. Kemudian untuk LS di sini atau jumlah rata-rata kendaraan yang diharapkan berada dalam sistemnya itu sebesar 10 kendaraan. Kemudian untuk nilai W di sini atau nilai rata-rata kendaraan berada dalam sistem itu sebesar 12 menit. Kemudian untuk uh, W di sini sama 0,2 dalam satuan jam. Ketika dikonversi juga sama nilainya yaitu 12. Untuk LMPV di sini sebesar 11 kendaraan. Selanjutnya di sini saya akan menyelesaikan menggunakan software UGM sebagai bandingnya. Selanjutnya di sini karena tadi menggunakan model MM1 dan yang diketahui adalah servernya hanya satu, maka di sini juga menggunakan model MM1. Selanjutnya ini untuk cost analisisnya no cost juga sama. Oke. Nah, untuk lambda di sini tadi sebesar 50. Kemudian untuk service rate-nya sebesar 55 dan number of service-nya 1. Nah, di sini sudah terlihat hasilnya untuk average server utilization atau nilai ROA-nya itu sebesar 0,91 atau 91%. Kemudian untuk average number in the queue atau LQ-nya itu besar 9,09 atau jika dibulatkan yaitu 9 kendaraan. Kemudian untuk average number in the system atau LS-nya itu sebesar 10 kendaraan dan average time in the queue atau WQ-nya itu sebesar 0,18 itu dalam satuan jam apabila dalam satuan menit sebesar 10,91 menit. Dan terakhir untuk average time in the system atau W-nya itu sebesar 0,2 jam atau 12 menit. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Bila ada kesalahan saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.